Selanjutnya kita akan masuk ke agenda penandatanganan deklarasi komitmen integritas secara elektronik. Karena itu mohon berkenan Ketua Umum Partai Umat Pak Ridho Rahmadi untuk maju ke atas panggung. Bapak Ibu, penandatanganan deklarasi komitmen integritas ini akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Umat sebagai perwakilan partai, juga dilakukan oleh partai politik lain tentunya. Adapun pimpinan KPK juga akan turut melakukan tanda tangan. Silakan berkenan di podium Pak Ridho untuk melakukan penandatanganan digital pada tempat yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi bersama integritas partai politik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Partai Politik Indonesia, menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat. Kami, Partai Politik Indonesia, bertekad mewujudkan kehidupan berpolitik yang bebas dari praktik korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi. Kami, Partai Politik Indonesia, berjanji: 1. Menjadi suri tauladan dan memberikan contoh yang menjunjung tinggi integritas bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2. Berperan serta secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta, 2 Maret 2023. Alhamdulillah. Ya, itu tadi deklarasi integritas dari Partai Umat. Dan sebelumnya mohon izin Pak Gufron, satu lagi kita memberikan plakat kepada Partai Umat dari KPK. Mohon izin Pak Ridho juga kembali ke atas panggung. Penyerahan plakat dari KPK kepada Partai Umat ini diserahkan sebagai pengingat bagi Partai Umat untuk tetap berintegritas, bergerak bersama memberantas korupsi. Beri tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuki sesi foto bersama. Pak Ridho dan Pak Gufron boleh kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri seluruhnya untuk berfoto bersama. Jadi di tempat Bapak Ibu saja. Boleh pakai gaya Pak, boleh. Bapak Ibu pakai gaya boleh. 3, 2, 1. Baik, kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan sekedar mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini direlay secara langsung melalui Zoom dan YouTube tanpa proses editing Bapak Ibu. Karena itu kami berharap Bapak Ibu dapat menyikapi acara ini dengan bijaksana. Terima kasih. Selanjutnya arahan dan komitmen integritas partai politik, dalam hal ini Partai Umat. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Umat Bapak Ridho Rahmadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi saya tidak seahli Pak Nurul Gufron dalam hal cocokologi nama ya. Tapi Pak Nurul Gufron, yaitu Gufron itu artinya pemaaf, pengampun ya. Walaupun pimpinan KPK-nya salah satu yang namanya adalah Pak Nurul Gufron, kita harapkan dalam memberantas korupsi tanpa ampun, Pak. Yang saya hormati, untuk Pak pimpinan KPK, Pak Nurul Gufron, juga para deputi, ada Pak Wawan, dan segenap jajaran pimpinan yang lain, yang tidak disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim. Alhamdulillah, hadir kami hari ini memenuhi undangan KPK dalam satu acara yang sangat penting, ya, bertajuk pembekalan anti korupsi partai politik. Ya. Jadi politik yang cerdas dan berintegritas. Berbicara masalah integritas, kita berbicara politik yang memiliki referensi moralitas dan juga etika yang absolut dan permanen.
yang tidak berubah ketika ada perubahan atau pergeseran zaman dan lain sebagainya. Nah, moralitas dan etika yang sifatnya permanen, konsisten, dan tidak berubah ini hanya mampu disediakan oleh agama. Maka dari itu, berbicara politik yang cerdas dan berbicara politik yang berintegritas, maka kita juga berbicara politik yang beridentitas. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, yang pertama berbicara masalah komitmen. Ya. Izinkan saya pertama menyitir satu narasi yang disampaikan oleh Profesor Fazlur Rahman dalam bukunya The Major Themes of the Quran. Beliau mengatakan, the very values of the Quran is to prevent individuals or people from doing corruption in the earth. Ya. Jadi nilai paling penting dari Al-Quran tersebut, substansi paling penting kalau dirangkum dalam bahasa yang singkat, itu mencegah manusia dari berbuat korupsi. Korupsi dalam hal ini dimaknai pertama tentu secara luas adalah bentuk transgression. Transgression adalah perbuatan sebagaimana contohnya disampaikan Pak Nurul Gufron tadi, yang melampaui kewenangannya, melampaui hukum. Dan di Al-Quran itu diasosiasikan dengan tindakan kufur karena melampaui batas. Jadi kita lihat kalau kita kembali kerucutkan dalam skop berpikir korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nurul Gufron tadi, korupsi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, mari kita pahami bahwa yang dicuri itu dari korupsi ya, yang dicuri bukan sekedar materi, tapi yang diambil atau yang dikorupsi itu juga harapan segenap anak bangsa. Yang diambil itu juga masa depan Indonesia. Tadi Pak Nurul Gufron sudah menyebutkan beberapa data, atau Pak Wawan tadi juga. Ya, dari 2 tahun yang lalu, KPK juga merilis data, ada 677 kasus korupsi yang diperiksa. Di antaranya 312 itu terjadi di pemerintahan kabupaten kota. 180-an itu ada di kementerian atau lembaga tinggi. Kemudian 80-an kementerian provinsi, pemerintahan provinsi, mohon maaf. Kemudian nanti berurutan 60 itu BUMN, BUMD, 35 DPR dan DPRI dan seterusnya. Jadi ini angka yang luar biasa dan harus kita lawan. Jadi kalau ini korupsi kita anggap sebuah penyakit, maka harus dipotong mata rantainya. Tadi Pak, insya Allah harus tanpa ampun. Ya. Jadi kalau politisi tadi mungkin yang umurnya panjang, agaknya koruptor itu Pak, itu bahkan lebih panjang. Ya, jadi sudah mati beberapa kali, tapi mental setnya ini tidak pernah mati, maka akan terulang. Jadi kita harapkan, terutama lewat event pada hari ini, Partai Umat dapat belajar banyak masalah integritas, masalah moralitas, bekal kita, terutama menjadi unsur dalam mental set kita, ya. Karena untuk mencegah korupsi, pertama kita harus berangkat dari keinsafan, tidak hanya kesadaran, tapi keinsafan. Ya. Karena dimanapun selama kita insaf, artinya kita sadar, ya, dengan segenap kesadaran politik yang disebut politik adiluhung ataupun high politics, yang merupakan turunan semangat perjuangan Partai Umat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan juga al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. Dari ayat 104 Ali Imran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. 105 diingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Insyaallah hari ini kita berkumpul atas panggilan 2 ayat ini. 104 untuk, ya, membuat barisan perjuangan tadi bersama segenap anak bangsa, dalam hal ini KPK bersama partai politik, Partai Umat. Kemudian 105 adalah perintah supaya kita mengukuhkan barisan tersebut. Insya Allah kita bermimpi
Ya, nanti Indonesia di masa depan, khususnya Indonesia di 2024, targetnya tentu harus tinggi. Kita berharap Indonesia bebas korupsi, insyaallah. Jadi, insyaallah kita harus memelihara optimisme ini, ya. Karena kalau tidak, siapa lagi? Ya. Jadi mari sahabat-sahabat semua, ini ajakan saya selaku Ketua Umum, tentu kepada segenap kader Partai Umat, kita ikuti acara ini sebaik-baiknya, kita serap ilmu sebanyak-banyaknya, dan tentu kita follow up dalam arti adopsi, dalam arti realisasi apa nilai-nilai yang bisa kita terapkan terutama dalam proses kita menuju perjuangan ke depan, perjuangan pemilu 2024. Perjuangan pemilu 2024 kita menuju Senayan, juga menuju kursi-kursi eksekutif. Sekali lagi tujuannya adalah al-amru bil adli wa nahyu anidz dzulmi, untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Dalam kesempatan ini saya sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pimpinan KPK, para deputi atas undangan dan event yang insya Allah sangat baik sekali pada hari ini. Kita harapkan ini sebuah program yang berkesinambungan. Tadi sudah dijelaskan, setelah ini ada follow up-nya adalah bentuk e-learning. Nanti mohon dari DPP bisa menindaklanjuti sehingga DPP, DPW hingga struktur di DPC bahkan DPRD nanti bisa mengikuti dengan seksama program-program yang sudah disediakan melalui e-learning atau pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, tadi karena ditutup pantun gitu. Jadi saya coba juga dengan pantun Pak menutup. Ya, tapi ngepek nggak apa-apa ya. Belum profesional seperti Pak Wawan tadi. Bersyukur rahmat dari Ilahi kepada makhluknya di bumi pertiwi. Partai Umat hadir ke KPK hari ini untuk mendukung pencegahan korupsi di negeri ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridho Rahmadi.